pada langit dan bumi terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau beriman. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada dirinya. Coba bayangkan ketika siang tak malam-malam dan kami telah mencatat apa yang semua kamu kerjakan. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita bertemu kembali dalam menyelami rahasia Al-Quran. Dan Alhamdulillah seperti biasa kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, dan tentunya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar, menambah ilmu kita dan keimanan kita terkait makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Di episode ke-46 kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah Al-Jasiyah. Dan tentunya masih bersama dengan Al-Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sudah di episode ke-46 Ustadz di surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ya Ustadz ya? Oke. Nah Ustadz, kalau berbicara mengenai surah Al-Jasiyah ini, kalau dilihat ini artinya, kalau tidak salah ya Ustadz ya, yang berlutut. Nah Ustadz, sebenarnya makna dibalik nama surah ini, yang berlutut ini sebenarnya apa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah Al-Jasiyah tentunya dinamakan dengan nama Al-Jasiyah karena di ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita wa tara kulla ummatin jasiyah. Nanti di hari kiamat, saat hari penghitungan amal, di saat Allah bukakan catatan amal kita, maka sesombong apapun seseorang di dunia untuk menyahuti seruan dan instruksi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, tentunya mereka akan begitu menyesali kesombongan mereka untuk menolak kebenaran itu. Nah, kata-kata jasiyah atau yang bisa kita katakan berlutut. Berlutut ini kan menunjukkan satu sisi ketawaduan. Ya, orang ketika berlutut ini menunjukkan kerendahan hati dia. Tapi di sisi lain berlutut ini juga bisa diartikan dengan penyesalan. Ketika seorang dalam posisi berdiri kemudian tiba-tiba tersungkup berlutut, ini menunjukkan ada penyesalan di saat kemudian dia tak bisa memperbaiki kembali apa yang sudah mungkin disia-siakannya selama dapat kesempatan di dunia. Jadi memang surah Al-Jasiyah ini bercerita kepada kita mengenai bagaimana tipologi orang-orang yang selama di dunia begitu sombong menyikapi ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada mereka. Kemudian kesombongan inilah yang kemudian membuat mereka menolak ya, seruan Allah, seruan Rasulnya, hingga berbuah penyesalan yang tiada henti nanti di akhirat kelak. Oke, Ustadz, kalau boleh tahu, sombong yang dimaksud di sini ditujukan untuk orang-orang kafirkah atau seluruh umat ini Ustadz, seluruh manusia? Ya, sebenarnya kalau disebut kata sombong dalam penggunaan kita sehari-hari, kita sering salah kaprah dalam menggunakan istilah sombong itu sendiri. Dulu di zaman Nabi ada satu orang sahabat baru beli pakaian baru, sendal baru. Dia jalan ke tengah sahabat yang lain, lantas sahabat-sahabat lain mengatakan, sombong kali si fulan dengan pakaian dan sendalnya yang serba baru. Kemudian Nabi Muhammad kemudian mengomentari, Rasulullah mengatakan tidak termasuk sombong ketika seorang dilapangkan Allah rezekinya, lantas kemudian dia menyesuaikan apa yang dikenakannya sesuai dengan level nikmat yang Allah berikan padanya. Kemudian Nabi memberikan definisi yang cukup detail tentang arti dari sombong itu sendiri. Nabi berkata, al-bataru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Ya, kesombongan itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi selama ini mungkin kita hanya menganggap kesombongan itu ketika seseorang menganggap orang lain yang ada di sekitarnya levelnya tidak sama dengan dia. Dia berada di atas yang lain. Ya, kalau teori rasis ini kan berangkat dari kesombongan. Ya, kalau dulu bangsa Arya, kata Hitler, berada di atas bangsa-bangsa lain. Nah, zaman sekarang ada orang menganggap dirinya di atas tetangganya atau orang-orang yang di tengah masyarakatnya. Ini sombong. Tetapi sombong juga bisa diartikan ketika sampai ajaran yang benar kepada kita dan logika serta pikiran sehat kita sudah menerima apa yang disampaikan itu, tapi dengan sombongnya kita menolak untuk tunduk dan mengikuti ajaran yang benar tadi. Nah, disinilah makna sombong yang dimaksudkan dalam surah Jasiyah ini. Ya, jadi ketika wahyu-wahyu yang disampaikan para nabi kepada orang-orang kafir, mereka tahu ayat itu benar. Mereka tahu apa yang disampaikan Nabi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ajaran-ajaran itu bisa dikatakan mengganggu zona nyaman mereka di dunia, maka mereka tolak. Nah, menolak kebenaran setelah sampai datang kepada kita, ini disebut dengan sombong. Dengan sombong, itu dia sombongnya sebenarnya. Oke, kita langsung masuk saja ke poin pertama, yaitu mengenai dalil tentang keesaan dan kuasa Allah. Sebenarnya ini di surah-surah lain juga banyak dijelaskan ya Ustaz? Betul, ya? betul. Oke, nah kalau di surah Al-Jasiyah ini, dalilnya seperti apa yang dijelaskan? Ya, kita harus paham surah Al-Jasiyah ini kan satu dari serangkaian surah-surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kata-kata Hamim. Ya, maka sering disebut dengan Suwar Hawamim, surah-surah yang diawali dengan Hamim. Ini jumlahnya ada 7. Diawali dari surah As-Sajdah, beberapa pertemuan kita yang lalu, dan diakhiri dengan surah Al-Ahqaf. Dan ini bergandengan disebutkan dalam Al-Quran, dari mulai surah ke-40 hingga surah ke-46. Jadi ada satu benang merah yang menyatukan surah-surah yang diawali dengan Hamim ini. Memang surah ini semuanya turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan memang surah-surah ini bercerita kepada kita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Karena memang inilah yang menjadi inti atau core dari Al-Quran itu sendiri. Saya selalu katakan begini, kita akan menganggap Quran ini istimewa kalau kita sudah mengenal keagungannya Allah. Tapi ketika kita belum meyakini keagungan Allah, maka kita nggak akan mendudukkan Al-Quran ini sebagai perkataan yang maha kuasa, yang maha agung. Maka dari itu, di surah Al-Jasiyah, khususnya kalau kita perhatikan, ada di 6 ayat pertama, Allah mengatakan di sini inna fis samawati wal ard laayatin lil mu'minin. Pada langit dan bumi terdapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau beriman. Nah, jadi kalau kita perhatikan salah satu bukti paling penting tentang keagungan Allah ini adalah bukti-bukti yang biasa kemudian kita dapat perhatikan dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Kalau dalam istilah ulama disebut ayat-ayat kosmos. Cerita tentang langit, cerita tentang matahari, cerita tentang bintang, bercerita tentang tumbuhan, tentang gunung. Nah, kalau kita hitung dari 6.234 ayat dalam Al-Quran, jumlah ayat-ayat yang terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya ayat kosmos ini tak kurang dari 1.400 ayat. Bisa dikatakan cukup sangat banyak sekali. Dan tentunya di sini di ayat keempat Allah katakan di antara tanda yang paling nyata yang menyadarkan kita keagungan Allah dikatakan di sini wa fi khalqikum. Tidak usah lihat jauh-jauh, lihat saja wahai manusia bagaimana proses penciptaanmu. Kau akan mengenaliku ketika kau paham kompleksnya penciptaan dirimu. Bagaimana kuasa Allah dan keagungan Allah
Begitu juga wa ma yabutsu min dabbah ayah liqaumin yuqinun. Mungkin ada sebagian dari pemirsa yang memelihara kucing atau memelihara hewan peliharaan lain seperti kelinci dan lain sebagainya. Kita disuruh coba lihat bagaimana hewan-hewan atau segala makhluk berkembang biak itu juga sudah menunjukkan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugasnya makhluk ini kan hanya melakukan tindakan tertentu, tapi kemudian sisanya itu tanda kebesaran Allah. Ya, kalau kita lihat sebagai contoh tumbuhan, tugas manusia ini kan hanya menanam benihnya. Kemudian bagaimana benih itu berkembang hingga menjadi pohon yang berbuah. Ini sisanya bukan dari jerih payah manusia. Kalaupun manusia menyiram atau memberikan pupuk, tapi bagaimana itu berkembang? Ini semua adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tanda kebesaran Allah yang sering kita abaikan apa? Waqtilaful laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Nah, kalau kita lihat dan kita mau jujur, pergantian siang dan malam itu sudah menjadi bukti yang cukup luar biasa bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Hanya saja problematika yang kita hadapi saat ini adalah karena yang kita lihat ini sudah menjadi sesuatu yang terjadi secara rutin, maka muncullah penyakit apa yang kita sebut dengan penyakit lalai. Jadi pergantian siang dan malam kita nggak anggap sebagai sesuatu yang ajaib, sebagai sesuatu yang menunjukkan eksistensi Allah. Karena kita sudah merasa, ya kalau siang ya pasti berganti malam. Jadi nganggapnya biasa aja. Anggap biasa saja. Coba bayangkan ketika siang tak malam-malam. Atau ada malam tidak datang siang. Nah, di sini baru kita akan menyadari bahwasanya, oh ternyata di balik pergantian siang dan malam ada peran Allah yang cukup luar biasa yang memberikan kasih sayangnya lewat pergantian siang dan malam ini. Nah, bukan hanya itu, Allah katakan lagi, wa ma anzalallah minas sama min rizqin. Hujan yang turun. Dengan hujan ini tanah yang gersang, tumbuhan yang hampir mati, kemudian dengan air hujan ini kembali subur, kembali hidup, kembali menghasilkan buah dan lain sebagainya. Nah, begitu juga Allah menunjukkan tanda kebesarannya lewat hembusan angin. Wa tasrifir riyah. Bayangkan, angin ini punya peran besar. Ya, dengan angin orang bisa menciptakan, membuat kincir angin yang dengannya menghasilkan listrik atau memompa air dan lain sebagainya. Lewat angin, tumbuh-tumbuhan juga bisa berkembang biak. Ya, bayangkan bagaimana angin ini menjadi salah satu kekuatan luar biasa. Di zaman dulu sebelum orang menemukan mesin, kalau berlayar ini sangat bergantung pada arah angin, kan begitu. Nah, jadi angin pun merupakan tanda kebesaran Allah. Ya, jadi ini maka Allah tutup tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Semua model-model dan contoh-contoh yang Allah sebutkan di awal surah ini adalah tanda yang benar. Maka dari itu Allah bertanya pada kita, fabi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Kalau kita ingkar terhadap tanda-tanda ini, maka kita beriman kepada siapa lagi? Tidak ada yang eksistensinya begitu nyata dalam kehidupan, begitu agung kekuatan dan kuasanya sebagaimana yang Allah tunjukkan lewat tanda-tanda yang tadi disinggung. Oke, baik. Ini terkait dengan bagaimana kita terkadang suka ini ya, apa sebutannya ini termasuk kufur nikmat atau gimana ya Ustaz, ketika hujan turun, kok hujan turun, ketika panas kok panas sekali. Ini kita termasuk seperti apa Ustaz? Berdosakah kita? Tentunya kita harus menyadari bahwasanya Allah tidaklah memberikan sesuatu kecuali di balik pemberian itu ada hikmah besar. Ada kebaikan. Nah, merasa bahwa di balik pemberian Allah ada muncul sikap kesal atau tidak mau menerima, ini tentunya bagian dari bentuk ketidaksyukuran kita kepada Allah, atau lebih tepat disebut kekufuran kita juga kepada Allah. Makanya sebenarnya boleh jadi
hujan yang deras saat kita punya hajatan misalnya dan sebagainya. Ya tentunya ini dalam benak manusia mungkin gara-gara hujan deras berkurang yang berhadir mungkin di hajatannya dan sebagainya. Ini kan persepsi manusia. Maka dari itu Nabi Muhammad mengajarkan pada kita sebuah doa. Doa yang menggambarkan bagaimana muslim itu tidak menolak apa yang Allah tetapkan, tetapi kalaupun dia menghendaki hujan itu bisa segera berakhir, Nabi menyampaikan dengan bahasa yang santun sebagai wujud tanda adab kita kepada Allah. Misalnya ketika hujan sudah turun begitu lama di satu kawasan sehingga dikhawatirkan jika terus turun hujan dalam jangka waktu yang lebih lama mengakibatkan banjir. Nabi Muhammad mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya giringlah hujan ini ke sekitar kami yang belum dapat hujan. Jangan ke kami saja. Jadi di sini bukan berarti kita menolak untuk turunnya hujan, tetapi kita dalam hal ini seperti ingin berbagi nikmat tadi dengan orang-orang yang mungkin belum mendapatkannya. Baik, yang jelas jangan pakai pawang hujan ya Ustaz. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu adalah ancaman bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ancamannya ini gimana Ustaz? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya surah Jasiyah ini kan temanya bagaimana orang yang sombong di dunia ini akan menyesali kesombongannya itu dengan begitu luar biasa. Nah, dari ayat 7 hingga 11 di surah ini Allah memang menceritakan dan mendeskripsikan kepada kita bagaimana sikap sekelompok orang yang dianggap sombong. Dikatakan di sini wailun likulli afakin athim, kata Allah. Celakalah setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Jadi memang dusta ini adalah bisa dikatakan ibunya dosa. Ya, kalau kita sudah terbiasa untuk berbohong, untuk berdusta, maka ini akan menjadi pembuka bagi kita untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kita tidak akan takut untuk berbuat dosa ketika kita sudah terbiasa lisan ini untuk berbohong dan berdusta. Kalau katanya bohong untuk kebaikan gimana tuh Ustaz? Begini, ada ya Ustaz? Tentunya, ya, kalau dikatakan bohong untuk kebaikan, memang ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan tidak dianggap bohong pada 3 hal. Pertama, dalam konteks perang. Karena perang ini adalah saling adu strategi. Dan kadang-kadang kita perlu untuk menipu lawan untuk menerapkan strategi-strategi tertentu. Maka dalam konteks perang, ya ini tidak ada yang namanya bohong itu berdosa. Ya. Yang kedua, tentunya di sini berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Ya, dalam pengertian bagaimana kebohongan ini bisa diharapkan menghilangkan kebencian dari masing-masing pihak yang bersengketa. Ya, jadi boleh kita menambahkan bumbu tertentu yang bohong, ya, dalam pengertian supaya masing-masing bisa memaafkan saudaranya. Nah, yang ketiga ini yang kemudian sering disalahgunakan. Boleh bohong sama pasangan katanya. Jadi pengertian di sini bukan bohong dalam pengertian untuk berkhianat, tetapi bohong yang digunakan atau disampaikan untuk menyenangkan hati pasangan. Sebagai contoh, masakannya agak kurang garam, tapi disampaikannya enak kali supnya ini katanya. Dan lain sebagainya. Atau berbagai bentuk kata-kata yang menggambarkan, ya, walaupun itu mungkin kita istilahkan gombal, ya, gombal yang berisi kebohongan, tetapi ditujukan supaya kemudian pasangannya itu lebih sayang sama dia atau kemudian lebih mencintainya. Nah, ini dibolehkan dalam batasan tertentu. Baik, siap. Nah, kita langsung saja ini. Ya, baik, ini belum lagi hadis. Kalau kita lihat apa tanda dari orang-orang yang sombong ini, dikatakan yasma ayatillah tutla alaih summa yusiru mustakbira ka'allam yasma'ha. Tanda orang sombong adalah ketika ayat Al-Quran itu diperdengarkan, wala mustakbira, dia itu berpaling dengan penuh sombong, seakan-akan dia nggak pernah dengar ayat itu.
Nah, jadi kita tentunya sebagai orang yang beriman, adab kita ketika Al-Quran itu dilantunkan adalah kita diam. Kita menyimak. Supaya rahmat dari bacaan itu tercurah untuk kita. Tapi sebaliknya, orang yang suka berdusta, orang yang suka berdosa tadi, ketika dibacakan ayat Quran, justru dia berpaling. Dia anggap Quran ini mengganggu saja. Ya, walaupun dia mendengar, tapi mencoba untuk ka'allam yasma'a, seperti dia tak pernah mendengarnya. Nah, bukan hanya itu. Tanda orang sombong adalah wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Kalau mereka mengetahui sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sikap mereka justru menjadikan ayat-ayat itu sebagai bahan olok-olokan. Pertama, tak mendengar tadi. Yang kedua, kalaupun didengar dan dia paham maksudnya, ayat itu dijadikan olok-olokan. Dan tentunya orang yang sombong ini, dari begitu banyak ayat Al-Quran yang ada, mereka fokus hanya mengangkat ayat-ayat yang bisa menimbulkan keraguan-raguan. Ya, misalnya cerita tentang warisan laki-laki 2 kali perempuan, seakan-akan Quran cuma itu aja. Ya, dijadikan sebagai olok-olok. Ya, bercerita tentang hukum mencuri, dipotong tangan, dijadikanlah itu sebagai seakan-akan isi Quran cuma itu saja. Untuk menjadikan ayat Quran dan aturan Allah ini sebagai bahan olok-olokan. Ya. Nah, di sini maka pantaslah kalau ada orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita wa min waraihim jahannam. Di belakang mereka nanti di akhirat ada neraka jahanam. Ya. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a illa mattakhadhuhu min dunillahi awliya. Di momen itu, apa yang mereka sembah selain Allah takkan mampu memberikan perlindungan apapun kepada mereka. Siapa backing mereka di dunia hingga berani memperolok Al-Quran? Apakah backing itu nanti akan siap untuk membela mereka di pengadilan Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka dari itu, Allah menegaskan kembali di penutup ayat ke-11, walladzina kafaru biayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka akan dapat azab berupa siksa yang sangat pedih. Oke, baik, itu dia tadi poin kedua ya, sahabat Al-Quran. Kita langsung lanjut saja ke poin ketiga, yaitu di antara nikmat Allah kepada para hambanya dan kepada Bani Israel. Ya. Gimana Ustaz ceritanya? Kalau kita melihat di antara begitu banyak ya kaum yang pernah hidup di muka bumi ini, salah satu kaum yang paling banyak mendapatkan curahan nikmat dari Allah adalah Bani Israel. Bani Israel ini adalah sebutan yang menunjukkan kemuliaan. Karena Israel itu adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Ya. Yakub disebut Israel. Dalam bahasa Ibrani, El artinya Allah. Isra artinya abdun. Jadi Israel bisa diartikan Abdullah, hambanya Allah. Jadi ketika disebut Bani Israel, keturunan Nabi Yakub yang merupakan hamba Allah yang taat. Nah, yang terjadi apa? Justru sering sekali di level orang tua ini baik, bagus, pandai bersyukur. Tapi di level anak, justru yang terjadi adalah paling banyak pembunuhan terhadap Nabi dilakukan oleh keturunan Bani Israel. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, man amila salihan falinafsi. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu kembali pada dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu efeknya akan kembali kepada dia. Summa ila rabbikum turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Memang kita nggak mengakui istilah karma dalam Islam. Tetapi dalam banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan balasan kebaikan adalah ya kebaikan yang semisal. Dan itu akan diterima oleh orang-orang yang berbuat baik. Balasan dari setiap keburukan adalah keburukan. Dan itu akan diterima oleh orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, kalau kita melihat yang terjadi ketika Taurat
Injil diturunkan kepada Bani Israel, justru kitab suci ini memecah Bani Israel menjadi dua kelompok besar. Orang yang mau beriman kepada kitab suci yang datangnya dari Allah, dan kelompok kedua, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Apa tanda kesombongan mereka? Ya, mereka tak mau mengikuti syariat Allah itu. Bahkan terjadinya distorsi, penyelewengan pada kitab suci yang terjadi sepeninggal Musa dan setelah diangkatnya Isa ke langit. Ini juga tanda kesombongan. Ya, ketika ayat-ayat Allah itu diganti, tentunya ini menjadikan kita menganggap ayat-ayat Allah bukanlah yang terbaik, sehingga perlu untuk diganti dengan aturan-aturan baru yang lebih sesuai dengan apa keinginan umat manusia. Nah, maka dari itu kalau kita lihat sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di ayat ini, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Wahai Muhammad, kami turunkan syariat kepadamu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kau ikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak mengetahui. Jadi pilihan dalam hidup ini cuma dua. Kalau kita tak mengikuti wahyu dari Allah, kita pasti ngikut hawa nafsu. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tak mau ikut wahyu, secara otomatis dia sudah mengikuti hawa nafsu. Jadi ini dua momen, ya, dua pilihan yang tentunya orang yang memilih menolak wahyu, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Mereka inilah yang nanti akan bertekuk lutut di akhirat, menyesali segala kesalahan dan apa yang mereka pilih di dunia. Oke, baik. Poin selanjutnya yaitu kesesatan orang musyrikin, kemudian balasan bagi mukminin dan mereka yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Ini banyak kelompoknya nih Ustaz, ada 3 ini kira-kira bisa jadi dibahas. Gimana Ustaz? Ya, tentunya bisa dikatakan disinilah poin yang kita bisa memahami betul makna dari jasiyah tadi. Di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat ada sekelompok manusia yang menuhankan nafsunya. Jadi tidak selamanya orang itu bersekutu dengan Allah dengan menyembah patung atau menyembah kuburan atau menyembah apapun. Terkadang yang dituhankannya justru adalah hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Ketika kita menganggap kepentingan kita lebih penting daripada wahyu, maka di saat itu kita sedang menuhankan nafsu kita. Nah, apa dampak yang akan diterima oleh orang yang menuhankan nafsunya? Di sini perlu kita renungkan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia walaupun dia punya ilmu. Wa khatama ala sam'ih wa qalbih. Allah akan tutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah akan sumpal matanya hingga dia tak bisa melihat lagi. Jadi ada 4 hal tentunya ini yang perlu untuk kita khawatirkan. Efek dari menuhankan nafsu. Ya, kadang-kadang tidak usah jauh-jauh. Banyak orang kadang-kadang nampak seperti istiqomah, bagus ngomongnya, pemikirannya juga luas dan luar biasa. Tapi begitu masuk ke lingkar kekuasaan, kok udah beda ngomongnya. Ya. Kenapa? Karena di saat itu dia tahu mana yang benar. Tapi saat itu dia sudah menuhankan kepentingan dan nafsunya. Sehingga kalau berbicara, dia harus berbicara yang mendukung kepentingannya, bukan mendukung kebenaran. Maka kadang-kadang kita bingung, orang level sampai tingkat ilmu pengetahuan seperti ini kok bisa ngomong seperti ini? Ini tanda bagaimana Allah bisa sesatkan seorang. Tergelincir dia ketika berbicara. Dia tidak lagi bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Dia tidak lagi mendengar kebenaran dan informasi yang tepat itu tanpa ada penghalang. Kenapa? Di momen ini Allah berkata, "Famay yahdihi min ba'dillah." Kalau mata kita, telinga kita, hati kita itu semua sudah terkunci. Bahkan Allah sudah tutup pintu menempuh jalan yang benar kepada kita.
siapa pula yang bisa mengembalikan kita untuk menempuh jalan yang benar. Nah, jadi ini menggambarkan gambaran yang cukup mengenaskan sebenarnya bagi yang mempertuhankan nafsunya. Nah, yang paling bahaya adalah kelompok orang-orang yang memang mengingkari hari kiamat. Sebenarnya, kenapa sebagian orang mengingkari hari kiamat? Ini nggak bisa lepas dari yang menuhankan nafsu. Ketika seorang diingatkan untuk meyakini hari kiamat, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan kalau berbuat dosa. Karena sepandai-pandainya kita buat dosa, kalau kita meyakini ada hari kebangkitan, toh pada ujungnya kita akan menerima konsekuensi dari pilihan kita. Nah, sebagian orang tentunya tidak ingin kenikmatan di dunia ini terganggu dengan isu tentang eskatologi, hidup setelah mati. Ya sudah, langsung saja ingkari adanya keberadaan kehidupan setelah mati. Maka dengan santai mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Tak jarang zaman sekarang ada orang yang berbicara hampir mirip dengan perkataan ini. Orang mengatakan kalau lagi mengajak untuk perbuatan yang buruk, hidup kan cuma sekali. Kalau kau tak coba nanti rugi. Dan lain sebagainya. Karena mereka memandang inilah kesempatan pertama dan terakhir. Setelah dunia habis, ya sudah, tidak ada lagi pertanggungjawaban. Maka dari itu Allah ingatkan pada kita, kembali lagi ya, diingatkan bahwasanya Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, dan Allah juga yang akan kumpulkan kalian nanti di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di dunia. Nah, di momen itulah watara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Engkau melihat setiap umat berlutut, setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Gimana amalmu di dunia? Apakah termasuk kelompok mukmin atau kelompok kafir atau bahkan kelompok yang mengingkari akhirat sama sekali? Ya, semuanya akan nampak di situ. Nah, di momen itu apa ucapan orang-orang yang sombong di dunia? Mereka berkata, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inilah catatan kami. Catatan ini akan menuturkan kepadamu semua fakta dengan sebenar-benarnya, dan kami telah mencatat apa yang semua kamu kerjakan. Jadi bayangkan di akhirat kelak semua yang kita buat ada catatan. Kalau dibutuhkan saksi, mata bersaksi, tangan bersaksi, justru di momen itu lisan kita ditutup. Tidak diperkenankan lisan ini untuk berbicara dan bersaksi, tapi semua anggota tubuh ikut bersaksi. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di momen ini bertanya kepada mereka yang sombong. Afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin? Allah berkata, bukankah dulu di dunia telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian, tapi kalian sombong dan kalian justru memilih untuk menjadi orang-orang yang berbuat jahat. Nah, jadi ini momen tentunya yang perlu untuk kita renungkan selama kita masih hidup di dunia. Tentunya jangan sampai kita berada di momen penyesalan yang tak memungkinkan bagi kita untuk memperbaikinya. Oke, baik, siap. Jangan sampai kita jadi kaum-kaum yang menyesal begitu di akhir ya. Oke, sahabat Al-Quran. Untuk poin terakhir yaitu keutamaan dan kesombongan Allah. Nah, kalau manusia nggak boleh sombong, kalau Allah ya, tidak apa salah sombong gitu ya. Karena itu sifat tentunya Allah. Begini, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis qudsi, di mana Allah berkata, Al-kibru ridai. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi, kalau Allah mau sombong, ya memang Allah punya hak untuk sombong. Karena segala apa yang menjadi indikator membenarkan orang untuk sombong, itu ada pada Allah.
Ya, kuasanya tak terbatas, kehendaknya itulah yang berlaku, maka Allah boleh sombong. Tapi yang menjadi problem adalah ketika seorang manusia yang sebenarnya hidupnya masih sangat bergantung kepada sesama, kepada Allah, dan kepada makhluk-makhluk yang bahkan tak terlihat, kemudian dia mencoba untuk duduk pada posisi Allah. Nah, dengan menyombongkan diri, menolak kebenaran, atau bahkan menganggap remeh orang-orang lain. Maka di sini Allah katakan, "Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin." Milik Allah segala pujian. Kenapa? Karena Allah Tuhannya pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik alam semesta. Jadi ini kan menunjukkan Allah berhak sombong. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, segala apa yang ada di alam semesta milik Allah. Nah, dan Allah tutup dengan mengatakan, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah segala keagungan dan kesombongan yang ada di langit dan di bumi. Ya, yang berhak untuk sombong di langit, yang berhak untuk sombong di bumi siapa? Allah. Ya Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala kalau ada penguasa sombong di dunia, Allah diam saja. Tapi nanti pada hari kiamat kelak, di saat semua manusia dikumpulkan, termasuk para penguasa di dunia, Allah bertanya kepada semua manusia, limanil mulkul yaum? Siapa penguasa sebenarnya hari ini? Fir'aun ada di sana, Namrud ada di sana, para diktator yang memerintah ya puluhan tahun ada di sana, tapi tak ada yang berani mengatakan kami berkuasa ya Allah. Semuanya kompak mengatakan lillahil wahidil qahar. Kekuasaan hanyalah milik Allah, Tuhan yang esa, dan tentunya kehendaknya itulah yang berlaku. Ya, berlaku di alam semesta. Nah, walaupun Allah itu mensifati dirinya dengan sombong, tapi Allah mengatakan wahuwal aziz al-hakim. Dialah Tuhan yang kuat, tapi dia juga Tuhan yang bijaksana. Artinya apa? Walaupun Allah sombong, Allah menempatkan kesombongannya itu pada tempatnya. Makanya ada pertanyaan, boleh enggak kita sebagai hamba sombong? Apa tidak boleh sombong dalam segala kasus? Menurut pemaparan para ulama, setidaknya ada dua momen kita dibolehkan untuk sombong. Pertama, ketika kita sedang berada di medan perang, membela agama, di situ wajib sombong. Karena kalau tentara pun nampak tawadu, tak takut musuh, kan begitu. Kita perlu menunjukkan, menunjukkan kita kuat. Kalau perlu kita ngemop orang, kan begitu kan? Dengan tantangan dan ancaman kita sampaikan. Perlu sombong di sana untuk menggentarkan musuh. Boleh. Yang kedua, ini yang menarik. Nabi Muhammad pernah mengatakan, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Bersikap sombong kepada orang sombong supaya dia sadar agar tak sombong lagi, itu sedekah. Baik. Jadi kadang-kadang kita perlu berbuat sombong, tujuannya apa? Menyadarkan orang sombong. Tapi kalau orang baik budi, jangan disombongi. Gitu dia. Tapi kalau ada orang sudah bicaranya tinggi, memamerkan apa yang dia punya, merendahkan orang lain, perlu ada orang yang kemudian menyadarkan posisinya dengan berbuat lebih sombong lagi kepada dia. Dan itu dianggap sedekah. Apabila dengan kesombongan itu justru kita bisa kembalikan dia pada posisinya yang sebenarnya. Insya Allah. Nah, sudah selesai Ustadz dan juga sahabat Al-Quran untuk surah Al-Jasiyah. Sudah banyak penjelasan ya tadi diberikan oleh Ustadz Zamoksyari. Dan tentunya kita berharap semua sahabat Al-Quran yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan ini benar-benar bisa memetik hikmahnya, manfaatnya. Terutama yang menjadi poin penting di sini adalah agar tidak sombong. Betul. Hanya Allah yang boleh sombong, sahabat Al-Quran. Oke, untuk episode kali ini sudah selesai. Kita akan nanti sambung di episode selanjutnya. Kita akan bahas lagi surah-surah yang lain. Dan tentunya seperti biasa, Widya ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita petik dari ini semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.